kami dari Trauma, dari Jakarta, Indonesia. Paling kanan ini gitaris kami namanya Andre. saya Nino pada vokal. Saya Rusdi pada bass. Saya Dani drum. Pertama kali, alhamdulillah akhirnya kami berhasil datang dan main di Sabah. Nah sebelumnya sempat ada beberapa jemputan untuk perform, tapi belum berkesempatan dapat deal sampai dengan akhirnya kami boleh datang ke sini. 2013, 2014 sempat ada jemputan, ya, tapi belum sampai finish. Kami kesini dalam rangka promosi album baru kami, Balakosa. Ini album kelima. Oke. Album kelima Trauma yang dirilis bulan Oktober 2019 lepas. Band Trauma itu sebenarnya sudah ada dari tahun 92, tapi formation kedua tuh bisa dibilang kita mulai 95, dan album pertama tahun 98. Udah mungkin sekitar berapa ya, 18 kali bertukar. Inilah line up terakhir sejak tahun 2014 akhir ya. 2014. Oke. Akhirnya dengan line up ini kami merekam Balakosa. Ini yang album baru. Ya. Oke. So Abang Henry gitaris daripada 2013. 2014. Akhir 2014. Oke. Abang tadi Dino. Dino. Saya dari 95. So, ini dari yang masih tinggal daripada tersisa di tubuh. Oke. Paling saya 2007. Siapa nama tadi itu? Rusdi 2007. 2007 album ketiga. Album ketiga. Ya, album ketiga. Oke. Ya, kalau ditinggal daripada muka ini paling muda. Ya. Oh. paling keluar ya. Paling tua ya. Drummer harus muda. Harus mesti sukses muda. Oke. So, saya masuk Trauma tahun 2009. Kalau era 90-an ya, metal 90-an, untuk mencari referensi atau identity itu kita masih lebih banyak nongkrong jadi satu semua kan, masih berkumpul. Mungkin kalau yang modern sekarang lebih banyak individual sendiri-sendiri, karena referensi bisa dapat dari mana aja, dari internet, dari apa gitu kan. Mungkin satu yang paling berbeda di situ aja. Dulu kita era 90-an harus bergerilya, bikin fanzine, ya kan, beli majalah import. Tapi kalau sekarang kan semua itu di internet semua bisa dapat. Biar mau promotion apa aja bisa. oh itu bisa yang ketara lah. Itu yang paling berbeda. Oke. So, menurut show kamu yang semalam, so saya hadir juga di sana. Ada di telinga yang kedengaran seperti dulu kita berutus surat. So, coba horekan itu Dino ataupun Trauma. So, kedengaran itu sangat spesial ya bagi kami yang memang buat kami sangat spesial. Jadi ceritanya tuh semenjak sekitar pertengahan tahun 90-an, 94 95 tuh kami sudah mulai korespondens dengan band-band dari Malaysia, baik dari Semenanjung maupun dari sini, dari Sabah, Sarawak. Berkirim surat, bertukar demo, hingga akhirnya di saat kami perform di Malaysia baru jumpa. Mungkin kalau di Semenanjung sudah sering ya, dengan teman-teman di KL sudah sering ketemu apa. Tapi di Sabah ini banyak kita punya teman yang sudah puluhan tahun baru jumpa tadi malam. Wah seneng banget, pasti. Jadi semenjak bulan lalu tuh, bulan lepas, teman-teman lama di Sabah tuh yang sudah lama hilang kontak juga, mereka mulai kontak kami lagi. Apa kabar? Katanya mau main ya nanti tanggal berapa kemarin? Tanggal 7 di Sabah. Nanti kita jumpa ya. Semua muncul lagi gitu dalam inbox Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Oke, tadi malam alhamdulillah jumpa semua satu persatu ketemu semua. Sebenarnya kalau musik ya memang kita di jalur benang merah death metal. Trauma tuh harus tetap konsisten di jalur itu. Tapi mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga dan pergantian personil pasti kan ada progres perkembangan karakter kita juga. Adakah juga gitaris mempengaruhi? Sangat mempengaruhi permainan di situ, adakah? Saya coba mengembalikan Trauma ke bentuk traumanya. Oh begitu. Ya. Di situ boleh kita terangkan ke bentuk traumanya, adakah pernah berlaku macam jadi hardcore kah, mana tahu jadi nu metal kah? Kita memang dari awal Trauma tuh
Trauma terbentuk dengan genre musik death metal. Sampai kapanpun kita pengen tetap di jalur itu. Mungkin kalau kita punya hobi mendengarkan musik lain, mau bermain untuk genre musik lain, oke aja. Tapi tidak dengan trauma gitu. Jadi kita ini pada punya band-band project juga gitu. Saya mau main grindcore, saya nggak main dengan trauma, saya main dengan band saya satu lagi Proletar namanya. Terus dia main di punk juga gitu kan. Crash punk juga, dia bermain bersama Dislike. Oh begitu. Bukan dengan trauma. Dan ini mungkin proyeknya juga banyak lagi yang lain. Kami memang open minded. Kita semua dengerin semua genre musik. Indonesia pastinya adalah beberapa yang untuk mengambil bisnis karena mereka lebih fokus ke band dan itu pun menurut mereka ya bisa menghidupi dirinya dan bisa keluarganya gitu tentunya pastinya nanti akan membuat sesuatu bisnis. Oh begitu. Tapi yang mempunyai lain ya tentunya pas set job gitu ya. Tentunya bisnis dan bisnis lagi. Oh bisnis lagi. So pasti berkait ya. Berkait. Oh begitu. Jadi sudah pastinya dengan arti kata bisnis itu terlahirlah band-band yang besar di sana. Ya. Seperti kamu Trauma. Terima kasih. Ya, kita berteman dengan semua dari band yang masih kecil, bisa dibilang kecil, sampai yang band-band besar. Dari semua genre, semua teman, kita berteman. Oh di sana. Kita tidak mengatur jarak. Oh kita hanya mau main dengan metal aja. Kita nggak mau bermain dengan genre lain. Oh tidak. Kita open-minded. Open-minded. Kita open-minded, harus dengerin semua, berteman dengan semuanya. Mungkin ada sebagian yang seperti itu, tapi untuk kami tidak pernah memberi batasan seperti itu nggak pernah. Oh nggak pernah. Oke. Kami senang ya. Kita welcome, kita open minded, dan kita senang punya teman yang banyak. Oh, bisa share ya kan? Ya. Share untuk sesuatu yang baru, scene misalnya. Pastinya di sana. So bisa mendukung sesama lah. Ya. Awal kali masuk Trauma itu sebenarnya saya nggak terlalu paham tentang metal sebenarnya. Nanti karena saya punya band rock itu diurus sama salah satu gitaris Trauma yang dulu. Nah dia ajak saya gabung untuk sana. Terus saya pikir, waduh saya belum tentu bisa ini main metal gitu ya. Tapi ya dengan bimbingan abang-abang ini sekalian, akhirnya bisa gabung. Iya. Om sebenarnya. Namanya Om. Gitu, jadi ya mereka sangat support sekali. Maksudnya dari situ kan juga kelihatan beda jarak umur saya dengan mereka kan jauh gitu. Tapi mereka bisa bimbing saya untuk gabung ke mereka. Untuk metal sendiri saya suka dengan band kayak banyak sih. Kayak Aman-Aman saya suka, sampai ke Lamb of God juga saya suka, sampai ke yang lama-lama juga saya banyak referensi dari mereka juga. Drummer saya suka sama Anika Pires, kalau enggak Benny Grant. Di luar metal ya. Oke. Kalau Malaysia? Malaysia siapa ya? Kurang. Tak apa namanya. Ada. Tapi ada band yang kamu kenal di sini? Yang besar? Ya macam di Malaysia saya tahu. Terus bandnya Adik itu Hasil dari Pinang. ya. Kalau Pinang. Dulu sebenarnya waktu masuk Trauma awalnya Nino, Ella, drummer, Coki yang di album kedua itu sering bermain ke rumah waktu itu latihan ya, No ya? Iya. Ada di studionya sendiri dulu. Studio rumah. Nah pada saat itu mereka selalu kendala player bassnya tidak ada. Ada player. Tidak ada bass player. Nah suatu ketika Ella sebelum Trauma mau main, saya main dengan band death metal juga, Brutal Death ya, Delirium Tremens. Nah Ella dengar saya main dengan Delirium Tremens. Nah, kebetulan gitaris yang lama itu ya Ella, dia menawarkan untuk gabung dan Nino juga untuk coba. Wah, Kayaknya cocok nih kita ajakin aja. Coba nih, mau nggak lo? nah, saya pun wah, band besar lah. Ya karena pertemanan nggak tanggung kan, karena udah pertemanan ya kita coba. Aku pun dengan Nino lebih lama. Selain band udah lama. Sudah kenal Temannya udah lama. Tidak di band, maksudnya di luar. Karena kan sering ke toko Nino juga. Ada toko sendiri. Dulu ada. Wow, gitu. Oke. Jadi ya disitulah dicoba beberapa kali main dan
akhirnya show pertama itu di Tangerang ya, di Tangerang. Ya setelah itu oke lah, mereka katanya cocok, jalan aja. Gitu. Sampai album yang kelima ini. Ya, Sampai salah. Album ketiga dulu, dan album sampai tadi kelima. sebenarnya dari tahun 92 tuh udah terbentuk ya. 92. 92 gitu kan. Cuma sampai 95 itu sudah habis semua. Original line up udah nggak ada, jadi kita bisa bilang ini formation kedua. Emang itu sebenarnya di formation kedua. Gitu. Nah, mulai dari formation kedua ini baru kita bikin demo. Nah, itu demo itu sering kita bikin trade dengan teman-teman di Malaysia juga, terus bikin album sampai dengan sekarang. Jadi mulai generasi kedua itu baru kita ada material yang direkam. Gitu. Kita di band ini satu band Roma berbagi tugas sebenarnya. Terutama di saat kita lagi tour seperti sekarang, kita kebetulan berangkat hanya berempat tanpa kru. Nah, kita ini berempat ini harus bisa bekerja sama semua, dia handle ini apa, uruskan ini, jadi semua bekerja, nggak ada yang diam aja. Gitu, kita selalu berusaha biar tetap sama-sama dimanapun juga. Kalau misalnya sedang tidak bisa bawa kru, ya kita tangani sendiri semua harus bisa. Belajar. Nah, mungkin lebih kepada publication, promotion keluar atau di mana mungkin lebih banyak saya kerjain. Nanti teman-teman yang lain bagi tugas mengerjakan yang lain. Gitu. Hari ini kita tour kemarin bulan akhir Oktober sampai awal November kemarin di Semenanjung. Kita bawa merchandise semua dari Jakarta, tidak ada di segel, tidak di seal. Sampai tiba di Kuala Lumpur, semua kerjasama, bikin segel sendiri, bungkus sendiri. Karena kan kita pasti bawanya ke sini kan kita share di semua bag kan, nggak mungkin bawa dalam satu bag. Iya. Gitu. Semua bungkus-bungkus. Manajernya ya kita aja. Kita lah. Ini memang band ya. Ya. Sebenarnya kita sama-sama sih. Semua berat. Nggak ada yang nggak berat. Semua berat. Punya tugas masing-masing, semuanya berat. Semuanya punya tanggung jawab. Jadi sama-sama ya. Basis sendiri, Oh iya. drama sendiri, Vokal sendiri, pilih bangku sama yang nyanyi. Aku tewas. sebenarnya saya waktu itu ada kekosongan di Trauma. Bang Rusdi ajak saya nih. Kebetulan saya udah 7 tahun tidak main gitar karena saya ikut relawan di Aceh. Itu saya pulang, ada tawaran dari Rusdi, saya coba. Alhamdulillah cocok. Ya, kita lanjut di Trauma. Ya langsung membuat material waktu itu. Material album ini. Yang ini. 5 tahun rekaman selesai. 5 tahun baru selesai. Ya, 5 tahun. Udah paling lama. Jadi dari semenjak Henry join, kita sudah mencicil bikin sedikit. Sampai akhirnya dirilis nih 5 tahun. Nah, kalau saya kan dari generasi kedua nih ya. Awalnya kenapa pilih nama Trauma tuh dengan cerita memang si yang bikin nama itu digigit anjing, dikejar dan digigit anjing. Nama itu tercetus tersebut begitu aja gitu. Spontan aja gua Trauma nih, dikejar anjing gitu kan. Awalnya hanya dari situ. Terus selanjutnya juga kita kan berpikir, kita perlu nama band itu yang gampang diingat aja, nggak perlu panjang-panjang, ya kan? Trauma, ya udah oke aja, lanjut aja terus gitu kan. Dan dia pengen bikin yang lebih panjang lagi atau gimana supaya tidak ada persamaan. Karena istilah nama Trauma itu pasti kan banyak band juga yang akan pakai nama itu di luar negeri kan. Ya ada. Dan sekarang pun juga ada banyak gitu yang pakai nama sama. Buat kami nggak masalah, cuma kami pengen biar mudah diingat aja. Tapi bukan supaya orang jadi trauma, supaya mudah diingat. Tapi agak horor ya, nama itu. Cukup horor. Oke. Rekodnya dari awal 2015 ya, awal 2015. Dari awal 2015 kita merekam materi di studio dari drummer kita Dani, ya. Dan karena memang rekaman di studio sendiri nih kita mencicil sedikit-sedikit. Selain itu kita juga main band ini Trauma kan bukan full time job kita. Kita semua ada kerja yang lain. Jadi di saat ada waktu cukup kita lanjutkan, menyesuaikan jadwal yang kita berempat nih bisa gitu. Ya udah sedikit. Ternyata sudah 5 tahun. Semua kita buat sendiri. Dari idea, mulai dari kita, dari Henry,
ditambah ide dari saya, dari Rusdi, dari Dani, kita combine jadi satu. Kalau Kosa itu artinya kejayaan kan? Bahasa Latin ya. Bahasa Sanskerta. Sanskrit. Oke. Nah, Itu. ya ada dari 10 ini ada satu lagu lama yang kita rekam ulang. Rekam ulang. Ya, lagu terakhir ini lagu Human Suffering. Oh, Human Suffering. Ya, semalam dibawakan 2 kali. Oh ya, itu yang We Want More. Ya, kalau saya kenapa mau pakai bahasa Indonesia dulu awalnya ceritanya itu hanya pengen lebih mudah diterima oleh orang Indonesia dulu, teman-teman yang lebih bisa diterima dulu. Semangat nasionalisme yang tinggi. Ya. Awalnya dari situ dulu. Awalnya dari situ. Kita mau besar di luar negeri, kita harus besar di Indonesia dulu, di negara sendiri dulu. Itu aja, pengen supaya pesan-pesannya lebih sama. Kita harus di negara kita juga kita harus besar dulu lah, kita mesti sukses dulu kan, baru bisa ke mana-mana gitu kan. Itu pasti priority nomor 1 negara kita dulu. Baru selanjutnya keluar. Memang tur kita mah belum terlalu jauh ya. Siap. Malaysia tadi malam itu show kami yang ke-9. Oh, yang ke-9. Sudah yang ke-9 kali di Malaysia. Kita udah main di Hanya ya? Hanya. Kalau yang jauh ya di Thailand katnya. Oke. Ya. So, situ aja ya. di Thailand. Ya. So, soalnya di sini mudah-mudahan Trauma boleh membawa message bahwa cintailah bahasa sendiri. Ya. Kalau boleh, gunalah bahasa sendiri di garapan-garapan ataupun juga rilisan-rilisan album. Ya karena kan kalau bahasa sendiri itu di luar itu malah lebih menarik menurut mereka gitu kan. Kalau bahasa Inggris mungkin sudah biasa. Nah, ketika orang luar dia dengar bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa apa, jadi pembeda. Karena ketika main dengan bahasa Inggris, semua band pasti membawakan dengan bahasa itu. Iya nggak apa-apa, itu bebas dengan semua band itu mau membuat dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak ada masalah gitu. Cuma di Trauma ya lebih ke bahasa Indonesia. Ya mungkin nggak menutup peluang nanti kita menggunakan bahasa Inggris lagi. Ya. Oh gitu. Untuk lebih mempromosikan Trauma ke luar negara. Oh begitu. Jadi kalau secara officially kita rilis balap Kosa ini kan dengan label sendiri nih, label saya kan Morbid Noise namanya. Morbid Noise. Nah distribusi officialnya itu di Indonesia dengan Malaysia. Itu yang official 2, jadi 2 negara itu mendistribusikan. Kalau yang lain kita tetap bergerilya. Oh begitu. Kirim-kirim keluar, titip di sana, di sini, sedikit-sedikit lah gitu kan. Nggak langsung banyak karena mahal ongkos kirim ke luar negeri. Untuk di Malaysia bisa dapatkan di Morbid Noise Malaysia, ada di Kuala Lumpur sih. Ya. Atau kalau mau datang ke Campbell Musik, Campbell mau di KL juga ada di Musik Hub. Di JB di Johor bisa kontak Fazil Musik Box gitu. Atau kalau ada yang mau melalui kita juga bisa kirim message di Facebook atau di Instagram official gitu. Di Sabah nanti kita bisa lagi kita handle nanti untuk distribusi di sini ya. Oh begitu. Oke. Sebenarnya musik itu sama ya. Semua genre itu sama. Ya mungkin kita harus dapat saling support supaya kita bisa tumbuh lebih besar. Oke. Ya betul. Seperti kata Henry itu, kalau kita mau scene komunitas kita ini semakin besar, kita harus bersatu. Kita nggak suka genre yang lain, kita nggak suka jenis musik yang lain, tetap kita harus hormatin karena sama-sama kita memang musisi ya. Tanpa ada mereka juga kita nggak akan semakin besar. Jadi intinya harus tetap saling support sampai gimana pun juga kita underground, bukan rockstar. Ya. Oke. Bisa lagi abangan. Kurang lebih sama. Ya bersatu dan support antar genre, lagi support acara-acara gigs itu kan penting ya. Beli tiket, datang ya apalagi beli merchandise itu lebih membantu bandnya sendiri untuk berkarya lagi lebih jauh lagi kan, lebih konsisten nantinya dan bisa mengeluarkan karya-karya baru yang disukai peminat-peminat. Ya intinya saling support lah. Jangan ada gap-gap atau apa. Nah itu hindarilah gitu. Karena kurang bagus nantinya di scene. Itu sih. Oke. Lupa namanya. Adik Dani. Apa harapannya untuk Ya Sabah? kurang lebih sama sih, karena kita memang harus satu ya. Maksudnya yang muda pasti butuh yang tua pun juga pasti butuh yang muda. Karena
yang muda pasti kan banyak belajar dari yang tua, tapi sebenarnya juga yang tua perlu belajar dari yang muda, karena teknologi pasti yang tua akan kalah dengan yang muda. Gitu. Jadi caranya bagaimana promosi pasti yang sekarang ini yang muda akan lebih tahu dari yang tua, karena banyak sosial media yang mungkin orang-orang dulu yang masih belum tahu gitu. Dan yang secara teknis juga pasti yang muda juga banyak belajar dari yang tua. Jadi jangan sampai ada gap, karena juga kalau kita ngomongin musik ya, kalau kita ngomongin art itu semua nggak ada yang salah. Semua kembali ke selera gitu kan. Semua nggak ada yang, ya menurut saya bagus belum tentu menurut musik bagus gitu kan. Jadi semua musik kita harus hargai. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam musik ya. Terus bermusik aja. Gitu. Ciptakan karya apapun itu pasti di pelosok dunia lain pasti ada yang suka dengan karya. Selera tanpa menjudge. Ya, tanpa menjudge. Musik bukan competition. Yes. Oke. So, perasaan kamu selepas perform semalam itu di Progig, apa perasaan kamu? Senang banget. Senang banget. So, apa aja perasaan kamu di Sabah ini? Adakah senang-senang saja Senang, atau bahagia, senang semua ya. Akhirnya luar biasa? Luar biasa. Akhirnya bisa kesini. Trauma. Pastinya. Pasti. Tentu. Pengen suatu saat bisa kesini lagi. Dan dengan karya yang baru. Ya. Karya yang baru. Ya, semoga ya. Semoga. Oke, Abang Dida, apa yang kamu rindukan nanti bila kamu kembali ke Indonesia? Apa ya? Ya pastinya ya teman-teman itu tadi yang sudah lama kenal, baru ketemu semalam, lepak-lepak semalam, ya kan kita masih banyak pokok bahasan yang pengen ngobrol gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol, pengen suatu saat nanti kembali ketemu mereka lagi juga bisa ngobrol lebih lama lagi, bisa discuss macam-macam. Itu aja. Abang Henry juga? Apa yang dirindui? Semuanya sih. Acaranya. Cuaca Cuaca cerah ya. lebih aja. Cuaca adem ya. Sejuk. Bisa dong panas. Di sana lagi hujan. Hujan di sana. Ya Jadi banjir. abang nanti rindui apa di sini nanti? Rindu. Apa yang dari itu kan? Rindukan. Ada kah cewek? Baru 2 hari ya, Mang. Sudah ada cewek. Ya rindu dengan Suasana teman-teman. Pertemanannya. Pertemanan bisa menambah pertemanan, kenal. Ya mungkin nanti bisa lebih lama lagi karena ngobrolnya kan, karena saya pun dari malam beberapa kali tak ikut teman-teman karena kurang sehat kan. Nah, beberapa kali keluar saya tak di hotel saja karena kurang sehat untuk jaga perform malamnya. Ya, itu sih intinya, pertemanan itu harus dijaga lah. Ya. Sampai Dirindui nanti? Ada pengen dirindui? Cewek-cewek. Cewek-cewek. Sudah ada. Ya betul. Bagus. Atau setengah cewek. Ada kesan dengan ini virus sekarang ini, Bang Trauma? Nah, itu yang sempat kita khawatir kemarin mau berangkat juga kan, karena di Indonesia sendiri yang baru ketahuan yang terjangkit tuh kan baru minggu lalu kan. Kita sempat mikir juga nih, wah mau masuk ke Malaysia apa boleh gitu kan, gitu apa masih kita bisa masuk. Ternyata ya alhamdulillah masih tidak ada pencemaran, kita masih bisa masuk ke sini kan. Kalau masalah menjaga kebersihan itu, kesehatan ya selalu di mana aja kan, nggak cuma di tempat-tempat tertentu aja. Sempat khawatir juga kemarin apa acaranya nggak jadi gitu, cancel kan, karena banyak show-show yang di cancel juga kan. Nah, alhamdulillah show must go on, terjadi lancar, sukses ya kan. Itu bikin kami juga senang. Oke. Bocoran lagi Bocoran dikit ya. lagi bikin materi baru 2 lagu. Rencana mau bikin split dengan band Malaysia, tapi off the record dulu. Abang-abang ini bisa datang kembali lagi. Amin. Ya, jangan terdatang ya. Ya, saya tunggu undangannya. Tinggal jemputannya. So, mudah-mudahan terjemput lagi nanti. Ya, split atau apa, boleh split dengan mereka, siapa-siapa band yang sudah mungkin tidur, bangunlah. Ayo bangun. Ayo bangun. So, aku akhiri dengan salam dengan mereka. Daripada sini ya Bang Indri. Terima kasih. Oke. Aku lupa harus di Dani. Terima kasih karena datang ke Sabah. Kita akhiri dengan salam. Oke.